Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video kali ini kita akan belajar bersama tentang motif ekonomi. Selamat belajar. Kita akan pelajari motif ekonomi. Motif ekonomi itu alasan seseorang atau dorongan yang mendorong seseorang atau kelompok melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi kita fokus pada motif itu alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, kita fokus ke sini, ke kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang kita tahu kan ada produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Jadi motif ekonomi itu kenapa ya gitu, atau ya atas dorongan apa seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang dimaksud itu bukan hanya seseorang ini membuat sesuatu gitu, enggak. Tapi ada kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Motif ini dapat bersifat rasional atau emosional tergantung pada tujuan yang ingin dicapai orang tersebut, atau kalau kita bicara organisasi berarti tergantung pada tujuan organisasi. Nah, yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif memenuhi kebutuhan ini motif yang paling banyak ya, hampir di setiap kegiatan ekonomi motif utamanya adalah memenuhi kebutuhan. Nah, motif untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dorongan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan agar dapat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini jadi fokus kepada tujuannya, yaitu bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Contohnya adalah membeli makanan, membeli pakaian, dan tempat tinggal. Motif yang kedua adalah motif mendapatkan keuntungan. Biasanya dimiliki oleh produsen atau pengusaha yang menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi yang memang dia berbisnis begitu ya. Nah, contoh, seorang pedagang menjual barang lebih tinggi dari modalnya. Ini jelas dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan ini tentu dia itu diberikan oleh orang lain gitu ya. Nah, untuk motif ini keinginan untuk mendapatkan penghargaan, status sosial, dan atau pengakuan dari masyarakat. Nah, jadi yang dimaksud penghargaan ini ingin terlihat oleh orang lain begitu ya. Nah, contoh pengusaha ingin diakui sebagai orang sukses di bidangnya gitu ya. Nah, jadi motif orang tersebut untuk dapat penghargaan. Yang keempat adalah motif untuk mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Dorongan untuk memiliki pengaruh lebih besar dalam ekonomi atau politik melalui kepemilikan sumber daya ekonomi. Contoh, seorang investor membeli saham untuk mendapatkan hak suara dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi dia ingin mendapatkan kekuasaan. Kemudian yang kelima adalah motif sosial atau motif kemanusiaan. Jadi keinginan atau kemauan untuk membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa mengutamakan keuntungan pribadi. Ya, jadi tanpa mengutamakan keuntungan pribadi. Contoh, seseorang membuka usaha yang mempekerjakan banyak orang agar orang-orang tersebut punya penghasilan. Nah, itu adalah motif sosial atau kemanusiaan. Gitu. Nah, motif-motif ini melekat pada kegiatan ekonomi seseorang atau perusahaan gitu. Nah, adapun misalnya apakah setiap kegiatan ekonomi itu bisa punya motif lebih dari satu? Bisa. Ya kan? Contohnya seorang pengusaha ingin mendapatkan keuntungan, misalnya ya yang ini, tapi dia juga ingin ada motif sosialnya, bisa. Atau ada motif mendapatkan kekuasaan, bisa. Atau ada dapat motif mendapatkan penghargaan, itu bisa. Ya, demikian, semoga mudah dipahami. Sampai jumpa pada soal-soal yang lain. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.